Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Budan Firdaus. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Kita akan belajar mengenai organ-organ sistem peredaran darah manusia beserta penyakitnya. Nah, sebelum kita mengenal organ-organnya, apakah kalian semua tahu apa itu sistem peredaran darah? Nah, jadi sistem peredaran darah atau yang biasa disebut sistem kardiovaskular ini adalah kumpulan dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang fungsi utamanya adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel serta jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga berfungsi mengalirkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Selanjutnya, kita akan membahas organ dalam sistem peredaran darah manusia. Kali ini kita akan membahas 3 organ dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang jantung. Jadi, jantung manusia terdiri dari atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ ini terletak pada rongga dada sebelah kiri yang dilindungi oleh selaput tipis bernama perikardium. Nah, di antara serambi dan bilik dibatasi katup yang berfungsi agar darah dari bilik tidak mengalir kembali ke serambi. Bilik kiri, bilik kanan, dan serambi kiri dibatasi katup tricuspidalis, sedangkan antara bilik kiri dan serambi kiri dibatasi katup tricuspidalis. Fungsi jantung adalah sebagai pompa untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel dan seluruh tubuh. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ sirkulasi yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ujung pembuluh arteri bercabang-cabang memiliki pembuluh kecil yang biasa disebut pembuluh kapiler. Pembuluh arteri memiliki struktur yang tebal dan elastis. Pembuluh arteri terbesar adalah aorta yang mengandung darah kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung, sementara pembuluh vena berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh arteri dan pembuluh darah vena itu membawa hal yang berbeda dalam darahnya. Organ yang terakhir adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat racun dari sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta keping darah. Beberapa bagian darah ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah sel plasma darah. Jadi, plasma darah itu berfungsi mengangkut sel darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah sel darah merah. Sel darah merah itu berfungsi untuk mengalirkan oksigen. Sel darah putih berfungsi untuk melawan infeksi yang ada di tubuh. Jadi kalau ada infeksi itu yang menangani adalah sel darah putih. Yang terakhir adalah keping darah. Keping darah itu berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Setelah kita membahas organ-organ dalam pada peredaran darah manusia, sekarang kita akan belajar tentang penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Kita akan membahas tentang 3 gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah serangan jantung, dan yang ketiga adalah stroke. Langsung saja pada penyakit yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi atau yang disebut hipertensi adalah salah satu gangguan peredaran darah yang paling umum terjadi. Kondisi ini seringkali tidak bergejala, tetapi jika muncul, gejalanya bisa berupa sakit kepala, pingsan, dan sesak nafas.
Hipertensi yang tidak segera ditangani dapat merusak pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan berbagai komplikasi serius. Penyakit ini seringkali terjadi pada orang lansia ya teman-teman. Jadi orang yang sudah tua atau berumur kurang lebih 60 tahun. Jadi yang kedua adalah serangan jantung. Jadi serangan jantung adalah gangguan sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai gawat daruratan medis. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Beberapa gejala serangan jantung adalah nyeri dada, sesak nafas, pusing, lemas, serta timbulnya perasaan cemas yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan membahas gangguan penyakit yang terakhir. Jadi, gangguan ini adalah stroke. Gangguan pada sistem peredaran darah ini terjadi pada saat suplai darah menuju otak terhenti atau terganggu. Salah satu penyebab stroke adalah adanya sumbatan di pembuluh darah yang mengarah ke otak. Stroke yang disebabkan oleh adanya sumbatan ini dikenal dengan sebutan stroke ischemic. Nah, stroke memiliki gejala pusing di bagian kepala yang menyebabkan berjalan menjadi sempoyongan, kehilangan kesadaran seperti bingung, hilang ingatan, ataupun tidak sadarkan diri. Berakhir sudah pembahasan kita pada saat ini. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kita tentang sistem peredaran darah manusia. Terima kasih banyak sudah menonton video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.